dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya, Desmona Chandra. Ada yang spesial di episode kali ini karena NTV Prime Dialog tidak ditayangkan dari Studio Mawar Nusantara TV, melainkan dari kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Karena kita mau membahas 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran khususnya di bidang pendidikan. Indonesia punya cita-cita besar, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan program Astacita bagaikan satu kapal yang mampu membawa Indonesia berlayar untuk mencapai target tersebut. Sehingga tentunya butuh sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk itu, pendidikan dasar dan menengah sebagai pondasi menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dan kabar baiknya, menurut hasil survei dari salah satu lembaga survei independen Indonesia, menyebut bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Dan Nusantara TV sudah mendapatkan kesempatan baik untuk berbincang langsung bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Atip Latiful Hayat. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kami di kantor kementerian. Profesor harus sehat ya, karena ada banyak sekali pekerjaan rumah yang masih harus diperbaiki untuk membangun kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Di kantor ini juga Pak Wamen dan juga tentunya bersama Pak Menteri ya, dan seluruh jajaran ASN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merumuskan kebijakan-kebijakan untuk membangun kualitas sistem pendidikan di negara ini. Kalau kita melihat 1 tahun ke belakang, Anda puas dengan kinerja teman-teman? Dan kalau bisa kita menilai 1 sampai 10, Pak Wamen, kira-kira ada di angka berapa? Ya, kalau menilai diri sendiri, tapi ini relatif objektif karena berdasarkan juga kajian ya, berbagai lembaga survei, jadi bukan satu. Jadi saya hanya mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh para lembaga survei, di mana tingkat kepuasannya itu 79. Jadi nyaris 80. Jadi angka 8 ya, boleh ya? Angka 8 kan sesuai dengan Pak Presiden Prabowo ya. Jadi kita bukan coincident, tapi ya mungkin coincident. Jadi kita merespon yang disampaikan oleh lembaga survei, yaitu penilaian terhadap kami, ya kira-kira pada kisaran seperti itu. Jadi ini bukan self-assessment sebetulnya, hanya mengungkapkan saja fakta. oleh saya. Apa yang menjadi indikator kunci keberhasilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Menurut menurut kami tampaknya, karena kami itu melakukan langkah pertama, kita melakukan respon cepat ya atas persoalan yang muncul. Gitu. Yang kedua, kita juga kemudian melakukan penataan ulang ya untuk program-program yang dapat meningkatkan kualitas atau mutu dari pendidikan ini, karena visi kami adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Oke, iya, di depan kantor saya juga sudah melihat ya tagar pendidikan bermutu untuk semua ya, inklusif juga ya. Jadi begini, saya mengingatkan kembali ya, Astacita keempat ya, butir keempat, bukan terkait dengan pendidikan. Penguatan sumber daya manusia. Nah, di mana kata kuncinya itu penguatan. Kenapa penguatan? Sebetulnya kan sudah dilakukan. Gitu. Tapi kita menguatkan kembali, kemudian kita terjemahkan, kita tafsirkan dalam bentuk program yang sampailah pada peningkatan mutu, kualitas. Jadi penguatan itu adalah identik bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia lewat pendidikan, begitu. Di situ kata kunci ya. Jadi kita bukan hanya menyelenggarakan pendidikan sebagai business as usual. Jelas itu harus dapat diakses oleh semua, tapi semuanya harus dapat akses kepada pendidikan yang bermutu. Bukan hanya dia sekolah, bukan hanya dia belajar, tapi semuanya harus dapat kualitas pendidikan yang bermutu. Dan itu merupakan keinginan Bapak Presiden
Ya itu yang disampaikan langsung di Astacita itu, dan kemudian beliau menekankan berkali-kali. Makanya Bapak Presiden kemudian dia memiliki program hasil tercepat terbaik ya, quick wins begitu, yang boleh dikatakan ya mungkin 40%-nya itu di bidang pendidikan ya, dan kita kemudian realisasikan umpamanya perbaikan fasilitas pendidikan ya lewat program revitalisasi sarana pendidikan, karena Pak Presiden kan tidak menginginkan fasilitas pendidikan yang tidak layak. Karena boleh dikatakan mungkin hampir 2 dekade ini ya fasilitas pendidikan itu belum tersentuh, sehingga dalam perbaikan, dan itu berpengaruh untuk ke kualitas. Nah makanya program tahun pertama itu dianggarkan sekitar 16,9 triliun ya untuk revitalisasi sarana pendidikan ya, dengan swakelola, dan kita melakukan efisiensi. Jadi dari perhitungan awal itu akan merevitalisasi sekitar 10.440 ya sarana pendidikan, satuan pendidikan. Tapi dengan efisiensi malah kita mencapai 16.120. Kok bisa, Pak? Pendidikan. Kenapa? Karena kita akan mengurangi biaya-biaya yang tidak langsungnya begitu ya. Ini jadi langsung dikelola, swakelola oleh sekolah dan juga stakeholder pendidikan di sekitarnya, ada komite sekolah, masyarakat begitu. Sehingga terjadi efisiensi yang cukup signifikan. Dari 10.440 menjadi 16.120 satuan pendidikan. Dengan strategi swakelola itu. Swakelola, ya. Jadi ini asalnya kan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya, PUPR sebelumnya. Jadi kata Bapak Presiden ya kementerian ini mengerjakan yang besar-besar saja, fokus gitu. Jadi kemudian diserahkan ke kami, dan kami menerapkan swakelola karena sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dan cukup efektif dan lebih efisien. Itu juga ada dampak-dampak tambahannya secara ekonomi, kan menaikkan juga pekerja yang dari situ, kemudian juga materi-materi, katakan lokal material juga dari UMKM dari daerah persis lokal ya. Jadi pembangunan sarana infrastruktur pendidikan menjadi salah satu bagian dari roadmap ya yang dibuat dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Menengah. Betul, itu quick wins dari Pak Presiden. Kemudian kan beliau juga bukan hanya pada sarana fisik, tapi juga untuk sistem ya pembelajarannya, kurikulumnya, pendekatannya. Ya, kurikulum kan kita tidak mengubah, yang kita ubah itu adalah pendekatan baru ya dalam hal ini. Pak Presiden sejak awal dia punya concern, umpamanya mengapa katakanlah skor PISA kita ya, mungkin sudah pada mendengar ya publik ya. Untuk jalan di tempat, nggak berkembang dari 20 tahun terakhir. Kurang menggembirakan. Kurang menggembirakan. Masih butuh perhatian. Masih butuh perhatian gitu ya untuk PISA ya, Program for International Student Assessment. Karena belum menggembirakan, maka salah satunya itu kemungkinan harus ada perubahan dalam pendekatan, metode pembelajaran, antara lain dengan menggunakan teknologi. Makanya Pak Presiden kemudian punya program disebut dengan digitalisasi pendidikan. Jadi semua sekolah diberi perangkat yaitu interaktif flat panel ya, di mana kontennya disiapkan oleh kementerian di rumah pendidikan gitu, sehingga si pembelajaran itu berlangsung lebih menarik, lebih interaktif ya. Dan untuk daerah-daerah tertinggal umpamanya, ya, itu kan bisa juga mengakses materi yang lebih update begitu, yang selama ini mungkin agak sulit ya karena keterbatasan wilayah, kemudian guru dan lain sebagainya. Makanya Pak Presiden itu beliau ingin merata ya, dan kemudian dengan pendekatan baru ini meningkat kualitasnya gitu. Dan ini sudah
dilaksanakan baik, insya Allah akhir tahun ini selesai. Jadi sekarang sudah sekitar 30% ya, sudah sampai ke sekolah-sekolah. Jadi bahkan udah hampir ke semua provinsi ya. Oke, sampai ke wilayah 3T pun? Iya, gitu. Udah hanya kan berproses, karena kan perlu transportasi yang ini. Tapi insya Allah akhir tahun ini akan menjangkau semua satuan pendidikan. Ya. Baik, kita akan ngobrol lagi Pak Wamen terkait dengan tadi sudah secara garis besar ya disampaikan dari sarana infrastruktur pendidikannya, kemudian pendekatan metode pembelajarannya, tadi harus ada intervensi digital dan teknologi ya, karena memang saat ini kan kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Tapi kita akan mengerucut lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya kita akan bahas lebih kepada mungkin kurikulum pembelajaran ya. Mungkin karena kita tahu juga pemerintahan sebelumnya ini mengadopsi sistem yang sedikit berbeda, non konvensional. Jadi kita ingin tahu apa kurikulum belajar kita saat ini. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah di NTV Prime Dialog. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan NTV Prime Dialog, masih bersama saya Pak Wamen Dikdasmen. Prof, kita lanjutkan terkait dengan kurikulum pembelajaran. Banyak yang kebingungan, sebenarnya kurikulum belajar kita saat ini mengadopsi sistem apa sih Prof? Sebetulnya tidak ada perubahan kurikulum ya. Jadi masih tetap, merdeka? Iya, jadi masih berlaku. Yang kemudian kita lakukan sekarang adalah pendekatan pembelajarannya. Itu apa yang disebut sebagai pembelajaran mendalam, deep learning, gitu. Jadi ke situ kurikulumnya itu tetap, karena prinsip kami sesuatu yang sudah baik, yang sudah dilakukan, dirintis oleh menteri yang sebelumnya, maka kita lanjutkan, kita perkuat, gitu. Jadi tidak mesti baru semua, sesuatu yang baik. Yang bisa masih bisa dilakukan dan bisa merespon perkembangannya, kita tetap berlakukan. Nah, termasuk kurikulum yang tadi. Yang kemudian kita berlakukan sekarang itu adalah pendekatannya, ya, yaitu pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam atau deep learning itu bukan kurikulum, tapi pendekatan dalam pembelajaran itu, ya. Dan itu sudah berlangsung sekarang pelatihan-pelatihan yang intinya dengan pembelajaran mendalam itu ya ada pada 3 pilar ya, Mbak, yaitu mindful learning. Jadi satu pembelajaran yang membawa si siswa atau murid itu mereka terlibat ya secara sadar. Jadi dia bukan saja objek tapi bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu. Dan juga termasuk di dalamnya ya, kan arti kata mindful itu di samping berkesadaran kan artinya penghormatan. Jadi dengan pendekatan belajar ini kita memuliakan siswa itu. Ya, tidak ada siswa yang bodoh. Semuanya juga cerdas, hanya memiliki bentuk kecerdasan yang berbeda. Nah, maka dalam mindful learning itu terlibat itu si siswa itu di dalam pembelajaran, dia mengemukakan pendapatnya, memiliki pemikiran, termasuk kalau berbeda dengan situ. Jadi guru tidak bisa umpamanya langsung menghakimi. Tidak dengan mindful learning itu ya, sehingga dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang utuh, terlibat ya, secara sadar dalam situ. Yang kedua adalah meaningful. Jadi pembelajaran itu harus memberikan
dan dapat dimaknai oleh si siswa anak didik kita. Umpamanya ketika dia belajar matematika katakanlah, maka dia dapat memaknai mengapa umpamanya 3 kali 3 9 begitu ya. Dia kan bukan hanya tahu 9 aja. Ya. Kan tidak semua 9 itu didapat dari 3 kali 3. Tapi konsep dasar logika. Nah, iya, sehingga dia itu akan mampu memaknai logika yang ada di dalamnya. Begitu juga untuk pelajaran-pelajaran yang lain, gitu ya. Dan pada akhirnya dengan meaningful learning itu, maka siswa juga akhirnya dapat memahami manfaat ya dari mempelajari itu apa manfaatnya. Iya. Gitu, apa manfaatnya kan dengan logika yang tadi itu. Dan bisa diimplementasikan mungkin ya dalam konteks yang berbeda ke depannya. Betul, sehingga kan menarik karena sudah tahu manfaatnya dengan belajar ini. Kemudian dia juga terlibat di situ, bukan hanya objek saja begitu. Menarik. Satu lagi apa, Prof? Dan joyful learning. Oke. Jadi pembelajaran yang menggembirakan. Jadi kalau dia sudah terlibat, dia dimuliakan sebagai manusia ya yang makhluk pencari atau ya, makhluk yang memiliki keingintahuan, gitu kan. Dia terlibat di dalamnya, pendapatnya didengar, begitu, dan dia juga tahu manfaatnya ini belajar bahasa asing tuh ini. Tentunya dia akan senang berada di sananya. Dan 3 faktor ini yang menentukan seorang siswa ingin dan mau long life learning, belajar sepanjang hidup. Betul. Belajar, tempat belajar harus menjadi wilayah yang menggembirakan. Iya. Jadi 3 faktor inilah yang menjadi pembeda ya, karena sebelumnya banyak sekali masyarakat yang menuding kurikulum dari pemerintahan menteri sebelumnya ini membuat tingkat literasi dan numerasi siswa ini jeblok. Dan apakah menurut Prof 3 pendekatan inilah yang menjadi pembeda tadi? Insya Allah itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Deep learning. Deep learning itu, jadi siswanya merasa dia adalah bagian yang tidak terpisahkan, dimuliakan, kemudian potensinya digali, gitu. Dan dia tahu juga kenapa mempelajari, manfaatnya seperti ini. Ya kalau dengan situasi seperti ini kan. Belajar itu bukan sesuatu yang menyiksa, menjadi menyenangkan. Belajar itu akan lebih menyenangkan kalau fasilitas infrastrukturnya juga memadai, Prof. Betul. Dan tapi pada faktanya, Anda mungkin juga tidak menafikan ya, masih banyak mungkin bangunan ruang kelas yang plafonnya tidak ada, fasilitasnya tidak cukup nyaman untuk menciptakan satu ruang kelas yang nyaman dan aman untuk belajar. Betul, itu adalah fakta. Dan sebagaimana saya katakan tadi, mengapa Pak Prabowo itu salah satu quick wins-nya adalah revitalisasi sarana pendidikan. Karena berdasarkan data-data secara umum saja Mbak ya, baik satuan pendidikan SD, SMP, SMA, itu boleh dikatakan yang rusaknya itu 50%. Yang 50% itu ada yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, gitu. Itu 50%. Nah, yang 50%-nya itu kategorikannya baiklah. Baik. Berarti 50% kan banyak sekali. Iya. Kalau kita lihat ke ruang kelas lah ya, bukan satuan pendidikannya. Ruang kelas SD itu berapa coba? 1,1 juta ruang kelas. Itu SD ya, kita ngambil contoh begitu. Nah, maka fakta itulah yang kemudian menjadi dasar Pak Presiden itu salah satu program prioritasnya revitalisasi. Memang beliau sendiri mengatakan ini kurang lebih 300 ribuan nih yang harus diperbaiki setelah pendidikan. Itu akan menghabiskan waktu 10 tahun. Iya. Tapi harus dipercepat kata beliau. Strateginya? Strateginya adalah satu tentunya dengan meningkatkan anggaran yang ada dan kita juga mengajak berkolaborasi semua stakeholder masyarakat juga untuk ikut di situ. Ya. Nah, jadi dari anggaran kemarin 16,9 T itu kan baru mencapai 16.120. Nah, tahun ini insya Allah dianggarkan kembali. Katakanlah kalau anggarannya sama,
Berarti baru bisa menyelesaikan sekitar 33.000 begitu Iya. ya, dari 300. Sepersepuluhnya. Iya. Ya betul, 10 tahun tadi. 10 tahun kata Presiden, makanya kata beliau kita harus berusaha keras. Iya. Sebelum 10 tahun atau 5 tahun lah sekarang gitu, selesai. Wow, Harus ambisius selesai sekali. gitu. Karena itu tadi kata Presiden, dan kalau saya terjemahkan gitu, menurut saya ini tidak ada negara maju yang fasilitas pendidikannya tidak baik. Iya. Jadi salah satu indikator kemajuan satu negara adalah fasilitas pendidikannya. Nah, Pak Presiden itu ke sana. Makanya beliau sampai juga punya perhatian khusus. Coba jangan sampai sekolah tidak punya kamar mandi, tidak punya toilet. Dan saya sudah berkunjung, itu 60% itu tidak memiliki. Kalaupun ada, tidak Sanitasi yang baik. dirawat. Ya. Oke. Nah, ini harus diperbaiki, di samping juga menjadi bagian dari pendidikan karakter, Mbak. Jadi saya sampai ke SMA saja mereka juga tidak tahu ya bagaimana cara bertoilet yang benar, Iya. begitu. Bertoilet dengan etika ya. Dengan etika ya, ikut. Setelah digunakan masih akan ada orang lain yang menggunakan. Jadi harus dibersihkan. Coret-coretnya luar biasa Pak di situ. Nah ini apa namanya, mengapa saya sangat bukan saja setuju ya, tapi sangat tepat yang disampaikan oleh Pak Presiden soal revitalisasi ini, karena sarana pendidikan itu salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan. Oke, baik. Tadi kita sudah berbincang revitalisasi, pembangunan, rehabilitasi sarana pendidikan, satuan pendidikan, tapi juga kita ingin pastikan di sini, Prof, kalau seluruh warga negara kita ini punya akses pendidikan, karena tidak pendidikan itu adalah hak dasar semua warga negara Indonesia. Bukan mereka saja yang tinggal di perkotaan, termasuk mereka yang di pedesaan dan wilayah 3T. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime Dialog. Diskusi akan kembali kita lanjutkan, masih soal pendidikan. Di sini kita akan bahas, tadi kita lanjutkan ya Pak Wamen, bagaimana akses pendidikan yang berkualitas ini juga bisa didapatkan oleh teman-teman saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang berada di wilayah mungkin pedesaan dan 3T. Baik, sebagaimana tadi dari awal sudah disampaikan bahwa akses ya pendidikan itu kan hak ya, dan negara harus memenuhi, harus hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Nah khususnya untuk daerah kita menyebutnya 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal gitu. Itu memang menjadi tantangan yang tidak ringan. Mengingat kita ini kan negara kepulauan dengan 17.000 pulau. Ya. Memang masih banyak yang belum dihuni. Nah tantangannya di sini adalah soal satu ya, transportasi antar pulau itu. Nah karena dengan disparitas dari masing-masing pulau, itu menyebabkan kesulitan tersendiri. Umpamanya, ada di pulau ini SD, tapi SMP-nya tidak ada di pulau yang lain. Berarti kan ketika dia mau melanjutkan ke SMP, dia harus pindah. Pindah kan bukan persoalan gampang. Nah itu. Ada juga yang meskipun tetap satu pulau yang relatif agak besar gitu, tapi jaraknya harus lewat sungai dia. Ya. Dan sungai tersebut kan sesuai dengan alamnya kadang-kadang banjir dan sebagainya. Ketika meluap, maka dia tidak bisa
Bahkan kadang ada yang tidak ada jembatan. Tidak ada jembatan. Jadi murid dan gurunya tidak ini. Makanya ada satu kasus yang kemudian viral ya, guru datang sebulan sekali atau 2 minggu sekali karena faktor ini. Ini yang harus diselesaikan. Nah, maka upayanya satu dengan teknologi ya, yang tadi itu semuanya dikirim digital, ya dengan internet interaktif flat panel. Memang ada 3 kategori. Yang paling lengkap tuh ada aliran listriknya, ada sinyalnya, kemudian apa satu lagi ya, pokoknya 3-tiganya itu lengkap. Tapi ada juga yang ada sinyal, ya ada internet, tapi tidak ada listrik. Nah itu kita bekerja sama dengan PLN, bekerja sama dengan Telkom untuk ini. Yang kedua adalah perubahan paradigma dari schooling ke learning. Jadi bedanya? Kalau schooling itu mesti yang namanya belajar itu harus di sekolah. Tapi kalau learning itu di mana saja. Jadi yang menjadi penekanannya bukan di mana kita belajar, tapi bagaimana kita belajar. Ya. Maka dengan pendekatan learning, ya, pembelajaran, ya. Itu perubahan paradigmanya. Jadi mungkin belum ada sekolahnya gitu ya. Belum ada ya bangunan fisiknya, akan tetapi pembelajaran berlangsung ya dengan proses belajar mengajar ya, komunitas pembelajaran di sana begitu, atau juga dengan sistem bahkan di Jawa Barat atau di provinsi Pulau Jawa saja ada SMA terbuka gitu ya, itu tepat untuk yang di 3T ya. Di samping juga kita memberikan perhatian-perhatian khusus kan kepada gurunya juga harus ada tunjangan khusus ya. Dan itu 3T itu tidak gampang, sangat berat sekali. Jangankan di 3T, Pak Wamen, di tempat-tempat lain juga mungkin kapasitas gurunya masih butuh ditingkatkan ya. Bagaimana Anda melihat kompetensi tenaga pengajar saat ini? Ya. Tentunya belum maksimal seperti yang kita harapkan ya, dengan berbagai alasan gitu. Dan perlu Dona ketahui ya, guru di kita itu 3 juta lebih. Jadi bisa banyak atau sedikit? Banyak lah. Banyak. Nah, dari segi kebutuhan sebetulnya itu sudah mencukupi. Baik. Tapi distribusinya yang belum merata. Ya, distribusi yang belum merata, kompetensi yang belum merata, kualifikasi yang belum merata. Apa itu kualifikasi? Kualifikasi itu kalau misalnya pendidikan formal kan harus lulus S1 atau D4. Itu belum semuanya. Nah, makanya pemerintah sekarang mempercepat. Untuk kalau salah tahun ini aja sekitar 200.000 ya. Dan pemerintah menyediakan bantuan pendidikan beasiswa untuk guru yang belum S1 atau D4. Gitu. Itu agar memiliki kualifikasi. Yang kedua kompetensi. Itu kan syarat formal kualifikasi. Begitu kompetensi. Nah ini dengan pelatihan-pelatihan yang terus-menerus dilakukan. Nah yang ketiga, tadi kan distribusinya gak merata kan? Karena guru itu kan di bawah pengelolaannya di bawah pemerintah daerah. Begitu. Umpamanya kita ambil contoh, Jawa Barat itu adalah provinsi dengan kekurangan guru tertinggi di Indonesia, kurang lebih 54.000. Tapi ada provinsi yang kelebihan guru seperti Sumatera Utara, katakanlah Aceh ya. Tapi tidak mudah begitu saja memindahkan. Karena kebijakannya berbeda. Kemudian juga aspek-aspek sosiokultural, personal, umpamanya guru di Aceh ini dia sudah punya rumah dan sebagainya, pindahkan ke Bandung. Kan tidak mudah juga begitu ya. Jangankan beda provinsi, satu kabupaten saja dari satu kecamatan, iya, gitu. Nah ini yang kita harus terus-menerus kita upayakan termasuk regulasinya. Makanya ada wacana juga ya. Untuk pengelolaan guru itu terpusat oleh pemerintah pusat, ya, supaya antara lain dapat ya meminimalkan kesulitan-kesulitan distribusi guru karena
kebijakan pemerintah daerah yang mungkin satu dengan yang lainnya berbeda. Oke, jadi sudah ada semacam solusi ya agar Iya. bagaimana jumlah guru dan proses distribusi guru ini ditarik kembali ke pusat. Tapi ada satu hal lagi, Pak Wamen, yaitu kesejahteraan gurunya itu sendiri. Karena guru yang sudah punya kualifikasi, sudah punya kompetensi ya, tapi kalau dia tidak sejahtera, maka dia juga tidak akan bisa menyampaikan pembelajaran secara maksimal dan berkualitas. Nah, itu persis sekali ya, kan tadi kualifikasi, kompetensi ya, kualitas ya. Nah, kualitas itu kan harus berbanding lurus dengan isi tas. Gitu ya. Kesejahteraannya. Itu jelas harus ya. Dan sebetulnya sudah diamanatkan di undang-undang yang sekarang itu juga begitu. Tapi tentunya masih belum memadai. Pak Presiden sendiri di Hari Guru Nasional tahun lalu, beliau sudah menyatakan secara terbuka. Beliau sampai nangis loh. Iya, sampai nangis. Saya masih ingat kan ya. Waktu itu memang disampaikan ya ada tunjangan kan, tunjangan. Dan beliau mengatakan ini masih jauh dari memadai, kata beliau situ ya. Karena mengingat jumlah yang banyak guru, kemudian keterbatasan anggaran. Nah, tapi ini program dalam tahun ini menurut saya itu sudah ada beberapa langkah yang dilakukan. Ya, pertama pemberian tunjangan kan untuk guru honorer dari pemerintah pusat. Kemudian juga transfernya sekarang itu Mbak langsung ke guru, sehingga tidak mengalami lagi ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kan kesejahteraan juga di sini termasuk kesejahteraan batin, kepastian kan. Kalau udah pasti tanggal 1 kan dia juga sejahtera. Enggak tiap hari cek rekening ya, kok masih belum itu udah pasti. muncul. Salah satu elemen kebahagiaan itu adalah kepastian. Iya. Nah, sekarang transfer langsung. Saya kan dosen dulunya. Iya. Nah, dosen tuh paham betul ya, pegawai pusat, Mbak. Jadi tiap tanggal 1 nggak pernah tuh melenceng. Iya. Nah, jadi bahagia kita kalau menghadap tanggal 1. Nah, kemarin dengan ketika belum transfer langsung, itu guru itu masih belum sepenuhnya bahagia. Cemas. Nah, sekarang transfer langsung. Ya, kemudian juga ada tunjangan-tunjangan, termasuk guru non ASN. P3 bukan P3K dan honorer. Bukan itu kalau ASN ke P3K ini yang honorer non ASN. Iya. Beberapa bulan yang lalu kan. Tunjangan. Jadi ini secara bertahap ya untuk itu. Dan saya mengulangi lagi, Presiden sendiri yang mengatakan ini belum memadai kata beliau. Tapi akan terus berusaha. Nah, jadi kita kesejahteraan itu 2 ya. Pertama memang secara materialnya tingkatkan. Yang kedua imaterialnya, ketepatan. Tidak boleh liku-liku. Kepastian. Iya, kepastian. Pokoknya kepastian itu 50% dari kebahagiaan. Baik. Gitu. Baik, Pak Wamen, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kita akan berbincang terkait bagaimana zaman sudah berubah, tidak sama seperti zaman kita ketika duduk di bangku sekolah ya, kan Prof. masih muda lah. Kalau saya dulu SD tahun 70-an. Ya kurang lebih sama lah Prof ya. Masih menganut sistem yang konvensional. Tidak mengenal yang namanya digital, apalagi AI, Prof. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah di NTV Prime Dialog. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime Dialog. Tadi sempat kita singgung bagaimana generasi zaman now, Prof, sudah sangat lekat dengan yang namanya teknologi. Sekarang misalnya zaman now ya. Zaman sekarang digital native ya, bangun yang dicarinya gadget, kemudian tidur juga sebelum tidur juga pasti yang dilihatnya gadget gitu. Bagaimana Anda melihat korelasi dari pendidikan dan juga digitalisasi? Baik, jadi teknologi itu kan sebuah keniscayaan ya di dalam
proses peradaban kita. Jadi bagian dari peradaban kita. Bukan sesuatu yang harus dimusuhi atau bahkan ditolak. Tapi justru itu tercipta dari peradaban manusia untuk menyempurnakan ya proses kehidupan kita begitu. Umpamanya teknologi terkait dengan alat transportasi kan kita bisa lebih cepat. Ya. Kalau dulu umpamanya dari Jakarta ke Padang kapal laut lama. Tapi dengan teknologi pemercepat hanya dalam hitungan jam, bahkan menit. Artinya teknologi itu adalah hasil dari kita punya nilai, gitu. Mamanya kenapa sekarang teknologi-teknologi pemercepat itu tidak lahir dari kita? Karena kita tidak bisa memaknai waktu. Orang Barat mengatakan time is money. Kalau orang kita? Justru saya bertanya, apa kearifan kita tentang waktu? Kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Tanya sama orang Batak juga saya tahu, mungkin kurang lebih sama. Tanya sama orang Sunda, orang Bandung. Kalau tadi alon-alon asal kelakon. Kalau Sundanya? Kalau Sundanya, saka samperna. Tapi kalau orang Barat, time is money. Waktu adalah uang. Berarti kalau lebih cepat menghasilkan banyak uang. Nah itu melahirkan kemudian produk dari pemahaman kesadaran tentang waktu. Kalau itu lebih pemercepat. Begitu juga teknologi yang lain. Itu lahir dari nilai gitu di bangsa tersebut gitu. Nah, kita sampai saat ini belum sepenuhnya kan menjadi produsen dari teknologi itu. Nah, tapi kita tidak bisa lepas dari teknologi gitu. Nah, maka bagi saya teknologi itu adalah harus dijadikan sebagai sarana, alat ya untuk menyempurnakan pencapaian tingkat peradaban kita. Jadi tidak bisa teknologi itu dimusuhi. Jadi harus dipercepat proses digitalisasi dalam pendidikan, Prof? Bukan dipercepat, harus digunakan. Harus digunakan begitu ya. Karena sifat teknologi begini, dengan akses negatifnya ya. Saya punya pemikiran terkait teknologi hanya ada dua, Pak. Satu yang memang membahayakan, tidak bisa diatur, harus dilarang. Tidak bisa tidak. Umpamanya teknologi nuklir. Itu kan kalau untuk senjata pemusnah ya gak bisa diatur lagi, itu harus dilarang. Drone itu banyak multiguna ya, untuk permainan dan lain sebagainya. Tapi juga untuk menghancurkan manusia, dia membawa senjata. Sekarang perang itu perang drone. Nah, ketika akan membahayakan manusia, dilarang. Dan harus diatur untuk pemanfaatannya. Nah, termasuk di bidang pendidikan. Kayak contohnya AI yang tadi, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau akal imitasi gitu ya. Itu alat bantu untuk membantu kita. Karena kalau kemudian itu menggantikan kita original intelligence, dan itu tidak mungkin. Ya, saya ingin mengutip perkataan Profesor Habibie almarhum. Ketika itu saya tahun 95 ya. Sudah lahir ya, Mbak? Sudah sekolah. Sudah sekolah 95. Kami dibawa ke IPTN dan beliau memperkenalkan beberapa perangkat komputer. Beliau sebut sebagai superkomputer. Dan dia katakan ini adalah limited edition di dunia ini. Tapi kata beliau, yang benar-benar super ini karena superkomputer ini dibuat oleh ini. Jadi penciptanya ini. Sekarang siapa yang membuat artificial intelligence? Original itu kita. Jadi tetap harus dikendalikan, digunakan, dimanfaatkan oleh ini. Bukan sebaliknya menggantikan original intelligence. Karena berbahaya tadi untuk anak-anak, dia akan ketergantungan, hilang kreativitas. Kemudian dia salah menempatkan katakanlah quote unquote keyakinan gitu. Pokoknya kalau dari itu menjadi benar. Dan dia juga tidak
apa namanya tidak mengikuti prosesnya, tapi tahu hasilnya aja. Iya, iya, iya. Nah, jadi sekali lagi artificial intelligence dalam pendidikan itu sebagai alat bantu, alat bantu. Apa namanya dalam proses berpikir, berkarya, Ya. bukan penentu, tapi alat bantu. Nah, makanya di dalam kurikulum kita akan masuk untuk nanti mata pelajaran pilihan ya Mbak, artificial intelligence dan coding. Ada ya? Ada pilihan untuk sekolah-sekolah yang sudah siap, Oke. yang sudah mampu. Tapi itu tadi sebagai alat bantu, bukan penentu. Karena bagaimanapun untuk basic ke soft skills-nya masih tetap ya yang harus dimiliki. Oleh itu pertama adalah critical thinking. Ya. Apa namanya Berpikir kritis. kreatif, kolaboratif, dan juga komunikasi itu harus dimiliki. Sekarang kalau kita itu dikuasai oleh AI, yang keempatnya itu juga ada, Hilang ya. hilang, hilang. Nah, jadi singkat kata, artificial intelligence itu adalah alat bantu, bukan penentu, ya. Ya. Jadi alat bantu untuk pendidikan kita. Begitu. Tadi disebutkan coding dan artificial intelligence akan masuk dalam kurikulum Ya, belajar ya. di jenjang apa, Prof? Mulai dari sekolah itu, dasar? dari PAUD bahkan. Oh ya? Iya, mulai dari PAUD. Oke. Karena kan itu bagian dari soft skills, ya. Oke. Kan dari apa namanya OECD itu memasukkan si AI itu sebagai ya soft skill kelima kali ya. Ya, Begitu, ya, skill ya. kelima yang harus dimiliki. Yang menyempurnakan ya. Iya, menyempurnakan. Tapi itu tadi dia alat bantu. Oke. Dan di kita juga masih mata pelajaran pilihan ya bagi sekolah yang sudah siap. Siap, oke. Kita sudah bicara teknologi dengan pendidikan. Prof, Anda melihat bagaimana korelasinya dengan budaya lokal? Nah, sebetulnya budaya lokal itu sesuatu yang apa namanya bagian dari penyempurna juga ya dalam proses menghasilkan peserta didik siswa atau murid sesuai dengan tujuannya, yaitu yang beriman dan bertakwa, dia memiliki karakter gitu. Nilai lokal itu dengan catatan kita harus benar memahami nilai lokal. Seolah-olah nilai lokal itu hanya dimaknai secara parsial, umpamanya yang terkait dengan seni saja. Nilai lokal itu padahal luas sekali kearifan-kearifan itu. Di tiap daerah memiliki. Umpamanya saya nih di Jawa Barat nih lokalnya, tidak boleh bangun didahului oleh ayam berkokok. Itu mengajarkan apa? Karena kamu akan kehilangan kesempatan untuk mengambil rezeki, untuk mengambil energi, yang lain sudah pada kemana, kita masih begini-begini. Iya, Begitu kan? Oke. Nah, kemudian ini karena saya ngambil satu lokal aja kan, saya nggak tahu Mbak dari mana, Jawa Tengah, Jawa Timur? Dari Jakarta. Dari Jakarta Iya. kan, Jakarta ya, Betawi sebenarnya masih dekat ya. Pokoknya gini, kalau ingin ngakel harus ngakal. Ngakal tuh tahu nggak? Kalau dulu kan orang bikin nasi begini nih, Iya. itu ngakel bahasa Sundanya. Iya. Kalau sekarang pakai magicom ya, Iya, iya. langsung. Rice cooker. Dulu kan asapnya harus dihilangkan dulu. Nah, pakai hihit kalau di situ. Di Dipas. aron maksudnya? Enggak, itu diproses supaya asapnya hilang. Hilang. Ya. Ngakal tuh harus pakai akal. Oh, iya, iya. Jadi maknanya kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kata-kata terkait dengan tuh maka ya harus pikir dong. Iya. Itu kearifan lokal. Iya. Itu salah satu bentuk ya. Itu kan seringkali apa yang kemudian sekarang menjadi ajaran-ajaran dalam sistem peradaban dunia itu berasal dari maksim-maksim, doktrin-doktrin lokal. Iya, iya, iya. Masuk saja dalam doktrin hukum seperti begini. Hukum tidak berlaku surut, non retroactivity itu kan dari maksim-maksim, dari apa namanya ajaran-ajaran lokal gitu, yang kemudian diangkat. Jadi kita harus memahaminya, budaya lokal itu jangan sempit, Iya, iya. gitu. Umpamanya hanya tampilan seni tertentu atau di pakaian, enggak. Padahal sebenarnya ada makna nilai yang bisa kita
renungkan ya, seperti mungkin semangat gotong royong ya, dari permainan tradisional, gotong royong yang budaya tadi, lokal. terus dorongan untuk yang saya katakan tadi, untuk berkreasi, untuk berpikir. Kemudian bagaimana kearifan lokal itu menjaga keseimbangan lingkungan, kan? Ada. Nah, jadi harus dimaknai secara luas. Dan itu harus menjadi pendorong ya dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya saja soal intelektual ya, tapi juga pembangunan karakter yang berakhlak. Nah, ngomong-ngomong karakter, nanti di segmen berikutnya Prof kita akan bahas soal banyak sekali kasus perundungan, bullying yang kemudian berujung pada kekerasan sampai harus hilang nyawa. Kita akan kembali bahas hal ini di segmen berikutnya. Tetaplah di NTV Prime. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime Dialog, masih bersama saya Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Prof, tadi kita bicara sedikit soal kasus bullying. Sepanjang tahun 2025 banyak sekali kasus perundungan, bullying yang menggunakan kekerasan, bahkan sampai ada siswa yang kehilangan nyawa. Ya, hal-hal kecil, ditonjok perutnya, kemudian dihina, itu juga berakibat pada psikis mental sang anak. Bagaimana Kementerian Pendidikan menyikapi kasus perundungan yang terus berulang-ulang terjadi? Ya, itu kan bullying atau perundungan ya, itu satu fenomena yang akhir-akhir ini semakin menyeruak ya, dengan berbagai bentuk dan manifestasinya. Tentunya ada beragam sebab ya yang cukup complicated menurut saya. Pertama, informasi yang demikian terbuka, yang menyajikan berbagai hal yang susah untuk disaring. Nah, sementara pada situasi seperti ini, anak itu kan dibanding mendengar, mereka itu kekuatannya pada mencontoh apa yang dilihat. Ada seorang ahli hikmah mengatakan anak-anak itu bukan pendengar nasihat yang baik. Dia tapi peniru yang baik. Peniru yang baik. Nah, sekarang dengan semakin terbukanya, maka semakin banyak yang ditiru oleh dia. Kan disajikan berbagai hal. Itu di salah satunya dari informasi seperti itu. Muncul dorongan kan untuk mencoba. Muncul dorongan untuk itu. Itu salah satu menurut saya yang memunculkan itu. Di samping sebab-sebab yang lain kita tidak bisa membahas secara detail, itu salah satunya saja kan di situ. Jadi ketika melihat itu, macam-macam kan kemudian yang terekam di pikiran mereka itu. Ada yang kemudian menjauhinya, tidak mau berbuat seperti itu. Yang cukup matang untuk bisa membedakan benar dan salah. Betul. Ya. Tapi ada juga yang ingin mencobanya. Ingin mencobanya gitu. Karena curiosity, keingin-tahuan. Betul. Itu sebenarnya sifat dasar yang baik ya untuk mencari tahu. Mencari tahu, tapi yang dicari tahunya yang bukan hal yang baik gitu ya. Nah, itu menurut saya masyarakat yang semakin terbuka maka melahirkan berbagai macam kemungkinan, salah satunya itu begitu ya. Kemudian juga relasi guru dan murid juga yang berubah, begitu ya. Kalau dulu itu betul-betul guru itu adalah orang tua kita di luar rumah, kan di rumah ada orang tua, itu orang tua kita. Penghormatannya itu seperti kepada orang tua. Ya. Saya di madrasah itu diajarkan akrim ustadzaka, hormatilah gurumu. Hormatilah gurumu.
Sama kalau di rumah, hormatilah orang tua. Kita menghormati orang tua itu bukan karena orang tua benar, karena dia juga manusia, tapi karena dia orang tua. Begitu juga hormati guru, bukan karena semua yang diajarkannya maunya benar semua. Mungkin juga dia mengajarin matematika dia yang salah hitung. Tapi karena dia guru, itu harus dihormati. Yang membuka, memberikan cahaya ilmu kepada kita. Nah, ini yang harus ditanamkan kembali. Begitu. Nah, berikutnya kemudian ada penafsiran yang kurang tepat ya. Terkait dengan aspek-aspek human rights, hak asasi manusia, terkait dengan perlindungan anak gitu, agak kurang tepat memahami dalam relasinya dengan guru, begitu ya. Khususnya untuk yang terkait dengan kekerasan. Nah, padahal kita harus terlebih dahulu secara hati-hati. Tidak setiap, katakanlah persentuhan fisik begitu ya, dengan sendirinya kekerasan. Ini itu kan bagian dari edukatif, begitu. Kita pasti yang segenerasi kita selalu akan memberi contoh pengalamannya. Memang dulu masih ada sisa kolonial, bahasa hukumannya itu straf. Pernah mendengar gak? Ini murid di straf. Oh, di straf? Di straf. Straf itu kan bahasa Belanda. Akhirnya dihukum. Dan itu konotasinya dengan kejahatan. Kan ada hukum pidana bahasa Belanda itu strafrecht. Gitu. Padahal yang dihukum di situ lebih kepada sesuatu peringatan edukatif yang mendidik. Umpamanya kakinya diangkat sebelah. Berdiri di lapangan. Berdiri di depan, kan, gitu kan? Di situ. Jadi untuk peringatan. Untuk peringatan. Tapi kalau kita semua, wah itu penganiayaan. Nah, karena kan langsung begitu kan? Iya. Atau dulu kalau saya sih nggak pernah, Anderson siswa yang baik, teladan lah. Jadi contoh orang lain ya? Iya, pokoknya teman saya nih, dia layer, ini nakal gitu. Tapi nakal anak-anak. Kata gua sama guru sayanya, dicepret tuh, bukan ininya sama lidi. Kalau sabet mah kerasan gitu kan, cuma kesentuh doang. Iya, gitu ya. Itu kan masa yang begitu kekerasan. Kekerasan satu hal, tapi satu peringatan yang edukatif itu hal lain. Jadi kekerasan itu hanya menimbulkan luka, apalagi sampai itu cacat, ya, termasuk juga luka mental dan lain sebagainya. Nah itu baru. Kita harus meletakkan secara proporsional pemaknaan dari bullying, kekerasan itu. Nah, di satu pihak juga harus menempatkan yang sifatnya itu edukatif. Ya. Karena dulu saya itu, kalau dipelototin aja, kalau guru melotot aja udah takut kita, marah. Dari datang yang kita hormati, takut gitu situ. Ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki ya. Tapi kalau sekarang? Nah, sekarang itu tadi itu seolah wah ini perlindungan nih anak. Padahal guru juga harus dilindungi dalam menjalankan profesinya itu ada di undang-undang. Ya, termasuk juga dari tindakan yang tidak adil dari peserta didik, dari orang tua itu ada tuh di aturannya. Nah, hanya kita menjadi salah menafsirkan. Jadi katakan dalam bahasa saya mungkin kurang tepat. Setiap kali ada interaksi fisik itu kekerasan. Kan tidak demikian, harus betul-betul. Kalau yang jelas sampai meninggal dunia, bukan luka atau melukai, katakan secara mental, itu jelas. Tapi kalau seperti yang kasus yang kemarin, enggak. Ini juga harus betul-betul. Nah, diperhatikan. Nah, termasuk juga para orang tua, ya. Terlalu ikut campur? Iya. Akhirnya ini berpengaruh, Mbak, situasi sekarang itu ke kualitas ya. Pendidikan anak. Karena si para guru itu ada perasaan tidak tenang, khawatir gitu. Nah itu. Sehingga proses belajar mengajar pun tidak maksimal ya. Iya, begitu. Nah kita ini sudah mengupayakan, di undang-undangnya sudah jelas. Nah, kita sudah membuat memorandum of understanding dengan kepolisian. Jadi untuk yang itu penyelesaiannya tidak langsung dengan pendekatan hukum,
tapi ke restoratif justice. Oke. Gitu ya. Jadi dikumpulkan apa yang terjadi. Duduk bersama. Ya, duduk bersama. Dikembalikan kepada situasi semula. Jadi tidak langsung dipecat, dihukum, itu nggak begitu. Ini pendidik, gitu. Jadi harus clear dulu. Apakah ini adalah bagian dari edukasi atau memang betul-betul pelanggaran. Nah, sekarang menurut saya ada semacam ketidaktenangan ya dari pihak sekolah, gitu, terintimidasi di dalam hal ini. Nah itu Mbak, makanya juga kita ya sekarang untuk anak-anak, siswa-siswa dalam rangka pendidikan karakter ini juga kita memiliki program menerapkan apa yang disebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena pendidikan itu esensikannya pembiasaan kan. Ya pertama bangun cepat, bangun pagi. Yang kedua beribadah. Ini dari karakter. Luas sekali gitu, dari ibadah itu kedisiplinan dan lain sebagainya. Penghormatan kan, hablum minallah pada Tuhan, dia akan menghormati manusia. Ibadah, berolahraga, yang ketiga nih. Berolahraga, makan bergizi. Kalau zaman saya kan karena kurang gizi kali ya. Yang penting kenyang gitu. Saya kan lebih banyak makan tuh lebih sering nasi sama kerupuk kali ya. Sambal. Sama sambal gitu. Jadi gizi itu juga akan mendukung perkembangan kognitif. Sangat. Sehingga meningkatkan intelektualitas makanya anak. Pak Presiden punya program MBG itu. Nah, kita meresponnya dengan makan bergizi nih. Jadi pembiasaan yang keempat. Kelima adalah gemar belajar, membaca ya. Kelima. Keenam bermasyarakat. Jadi harus bersosialisasi, banyak teman, silaturahim. Dan yang ketujuh harus tidur cepat. Oke. Otak istirahat. Otak istirahat. Nah, 7 kebiasaan itulah insya Allah akan membentuk karakter ya. Anak Indonesia hebat, siswa-siswi kita yang hebat juga insya Allah akan terhindar dari yang tadi. Ya, dia menghormati gurunya. Tentunya gurunya kan ini tuh bukan objek nih, tapi kan namanya disebut anak didik. Jadi kalau saya guru tuh anak saya, bukan hubungan darah, tapi relasi edukasi. Oke, Prof, terakhir kita tutup dengan closing statement. Mungkin ada pesan-pesan penting, hal-hal mendesak yang ingin disampaikan agar perbaikan kualitas pendidikan kita ini semakin lancar. Baik, jadi sesuai dengan amanat konstitusi, salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tidak lain adalah terkait dengan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan yang utama itu menjadikan insan-insan rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia sebagai insan-insan yang cerdas. Cerdas itu bukan hanya dia memiliki kapasitas intelektual yang baik, akan tetapi juga dia memiliki adab, karakter, akhlak yang terpuji. Itulah pendidikan yang dituju oleh sesuai dengan amanat konstitusi kita. Terima kasih. Terima kasih Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Atif Latiful Hayat sudah berbincang bersama kami di NTV Prime Dialog. Sehat selalu, Prof. Amin. Amin. Sekian pembahasan kita di NTV Prime Dialog. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Desmona Chandra pamit, sampai jumpa.